Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handal Setia Adi Prakoso, calon guru penggerak Angkatan 7 Salatiga. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berikut adalah refleksi individu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah saya membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Nah, pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini berlaku dalam kelas? Strategi pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3, yaitu diferensiasi konten, merupakan materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Kemudian, langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah seorang guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan cara asesmen diagnostik. Yang ketiga, menentukan strategi yang digunakan, antara lain konten, proses, dan produk, serta alat penilaiannya. Kemudian, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Kemudian poin kedua adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian menjelaskan bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara antara yang pertama adalah melakukan pemetaan pada peserta didik, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian dari pemetaan tersebut kita dapat menerapkan strategi diferensiasi antara lain diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian yang ketiga, melakukan asesmen secara berkelanjutan meliputi sumatif atau formatif berdasarkan strategi diferensiasi. Nah, kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah upaya untuk memfasilitasi kebutuhan belajar agar setiap murid dapat mengoptimalkan potensi terbaiknya. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi selalu memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid dalam merencanakan setiap pembelajaran. Kemudian, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Yang pertama adalah kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara dalam menuntun setiap kodrat anak yang bermacam-macam karakteristiknya. Kemudian yang kedua, kaitannya pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak.
Pembelajaran berdiferensiasi mengajak guru untuk mengenal murid lebih dekat melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif sesuai dengan nilai guru penggerak, serta menjadi salah satu cara dalam mewujudkan peran guru penggerak dalam kepemimpinan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Sebagai guru penggerak, hendaknya mempunyai visi atau cita-cita utamanya dalam memberikan perubahan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja adalah salah satu pendekatan yang sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan kesempatan untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif dapat terakomodir dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat melihat karakteristik murid lebih dekat dan dapat memfasilitasi kebutuhan belajarnya, sehingga budaya positif akan lebih mudah untuk diciptakan. Terima kasih. Salam dan bahagia.